Buat para pria nih, pernah dengar nggak anggapan jangan keseringan ejakulasi, nanti spermanya jelek loh. Waduh, kalau dengar kayak gitu jadi kepikiran ya. Apalagi buat pasutri baru nih, yang biasanya tuh cenderung tempur tiap hari. Tenang-tenang, biar nggak jadi overthinking, saya bakal jelasin faktanya nih. Jadi, tonton video ini sampai selesai. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Biar kamu bisa memahami faktanya, kamu perlu tahu dulu nih, apa aja sih yang bisa memengaruhi kualitas sperma. Wah, sebenarnya ada cukup banyak ya, mulai dari bagaimana tempat produksinya, kemudian hormon yang membantu produksinya, hingga saluran transportasinya. Nah, ini berhubungan erat dengan faktor genetika dan pola hidup. Jumlah dan kualitas sperma bisa menurun jika pola hidup kamu nggak sehat, kurang istirahat, punya beban stres yang tinggi, belum lagi kalau sering merokok, ngelakuin seks bebas, atau gonta-ganti pasangan seksual, dan juga kecanduan alkohol maupun obat-obatan tertentu. Makanya kita nggak bisa nih cuma nyalahin salah satu faktor aja dan abai dengan faktor resiko yang lain. Terus, kalau sering ejakulasi, apa hubungannya? Kan sperma dan air maninya keluar terus tuh. Bisa habis atau rusak nggak ya spermanya? Jawabannya simpel, nggak ya. Karena memang kalau berdasarkan logika dan juga secara kasat mata, mungkin ketika seseorang terlalu sering ejakulasi, baik itu karena masturbasi maupun kopulasi atau berhubungan intim, maka cairan ejakulat jumlahnya cenderung nggak sebanyak kalau ejakulasi jarang-jarang. Tapi kalau bicara fakta, berdasarkan penelitian, seringnya ejakulasi nggak akan memengaruhi baik jumlah maupun kualitas sperma secara signifikan. Namun, mendasari pada pernyataan yang bilang bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, nah, hal ini juga berlaku pada ejakulasi. Kalau kamu berupaya mencapai ejakulasi secara berlebihan, apalagi hingga memaksakan diri dengan cara yang kasar, atau berisiko mencederai organ reproduksi, maka beragam resiko kesehatan bisa terpicu. Contohnya luka di area organ intim akibat stimulasi atau rangsangan yang diberikan terlalu kasar, kemudian aktivitas harian yang terganggu akibat pikiran yang sulit lepas dari keinginan untuk mencapai ejakulasi, lalu hambatan untuk menikmati hubungan intim bersama pasangan. Ini juga bahaya nih. Pada akhirnya, berbagai hal tadi bisa mengganggu kualitas sperma dan menghambat rencanamu dan pasangan kalau pengen punya momongan. Jadi sebenarnya ya boleh-boleh aja kok berupaya mencapai ejakulasi, apalagi jika dilakukan saat berhubungan intim dengan pasangan tercinta. Tapi ingat, bijak-bijak ya. Nah, kalau kamu memang masih merasa ragu terkait hal ini, biar bisa berkonsultasi dengan lebih personal, kamu juga bisa nih tanya-tanya langsung ke dokter via chat, misalnya lewat aplikasi Halo Dokter. Di aplikasi ini kamu bisa tanya apapun soal keluhan kesehatan kamu, termasuk soal hal-hal yang bersifat privasi, seperti kehidupan seksual bersama pasangan. Kamu nggak perlu khawatir karena kerahasiaan chat kamu terjaga, jadi cuma kamu sama dokternya aja yang bisa baca chatnya. Kalau kamu belum punya aplikasi canggih ini, langsung aja download aplikasinya di Google Play atau App Store setelah video ini selesai. So, jadi gimana setelah mendengar penjelasan tadi? Mudah-mudahan udah lebih ngerti ya soal isu yang satu ini. Nah, karena udah setia nyimak video ini sampai akhir, saya mau kasih bonus informasi tentang cara efektif menjaga kesehatan dan kualitas sperma supaya bisa meningkatkan peluang kehamilan nih. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan. Di antaranya, pertama, terapkan pola makan sehat, termasuk dengan mengonsumsi ayam, daging, ikan, telur, buah, sayur, dan juga biji-bijian yang sehat untuk reproduksi. Kemudian yang kedua, jalani pola hidup sehat dengan tidak merokok dan tidur yang cukup. Lalu, jangan lupa untuk kelola stres dengan baik juga dan berolahraga secara rutin. Serta hindari penggunaan pakaian dalam yang terlalu ketat, hindari pula bergonta-ganti pasangan untuk mencegah penyakit seksual menular. Namun, kalau setelah 1 tahun kamu berusaha dan tidak juga memiliki momongan, mungkin sudah saatnya untuk melakukan pemeriksaan langsung ke dokter untuk mengetahui kondisi kamu dan pasangan secara pasti. Di momen ini, dokter mungkin akan melakukan tanya jawab hingga pemeriksaan penunjang termasuk analisis sperma untuk mengetahui jumlah dan kualitas sperma. Tujuannya apa sih? Ya, untuk menilai kesuburan kamu. Nah, jumlah sperma yang normal adalah sekitar 15 hingga 120 juta per mililiter air mani. Pergerakannya cepat dan bentuknya normal baik dari sisi kepala maupun ekornya. Dari hasil semua pemeriksaan juga lah nantinya dokter akan menentukan program hamil yang sesuai untuk kamu dan juga pasangan. Oke deh, segitu dulu informasi saya kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Yuk share video ini sebanyak-banyaknya ke keluarga atau kerabat, khususnya bagi yang mau segera memiliki buah hati ya. Terus jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Halo Dokter biar kamu nggak ketinggalan beragam informasi kesehatan terbaru. Kalau kamu punya saran soal topik kesehatan yang menarik lainnya yang mau dibahas oleh saya atau teman-teman dokter lainnya, langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah ini. See you all viewers, dan jangan lupa untuk selalu hidup sehat bersama Halo Dokter.